Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini akan membahas bab 2, yakni teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan mengungkapkan sebuah argumentasi, diawali dengan opini pribadi, kemudian dikuatkan dengan argumentasi yang didasari dengan fakta-fakta terkini. Kita telah mempelajari teks laporan hasil observasi, pengamatan menggunakan objek umum yang diklasifikasi menjadi objek khusus. Lalu fungsinya kita bisa mengetahui sebuah definisi dari objek umum, kemudian bisa memilahnya menjadi objek khusus yang akan menjelaskan objek umum yang telah diamati. Nah, karena teks observasi fokusnya pada pengamatan, fungsi untuk kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian dewasa kelak, banyak lingkungan di sekitar, banyak hal di lingkungan sekitar yang bisa kalian amati, termasuk pilihan hati kalian nanti, teman yang akan kalian jadikan relasi, bisnis apa yang akan kalian kerjakan nanti. Di situ kalian butuh pengamatan-pengamatan agar menjadi orang yang lebih berpengalaman daripada sebelumnya. Di teks eksposisi di bab kedua ini, fungsinya juga sangat besar bagi kehidupan kalian kelak. Karena teks eksposisi mengajari seseorang membuat sebuah opini, membuat sebuah penganggapan pribadi mengenai segala hal yang ada di dunia ini, lalu mempertanggungjawabkan pandangannya dengan menggunakan argumentasi yang didasari fakta. Nah, itu yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Teks eksposisi berasal dari paragraf argumentasi atau teks argumentasi yang dipelajari sebelum K13 muncul. Nah, setelah K13, teks argumentasi tergabung menjadi teks eksposisi yang dulunya hanya fokus pada cara atau pengeksposan sebuah kejadian secara kronologis. Karena di K13 sudah ada teks prosedur kompleks, maka teks eksposisi yang murni lebih ke arah penggabungan antara eksposisi yang dulunya sebuah cara digabungkan dengan teks argumentasi yang didasari dengan fakta-fakta penjelasan di dalamnya. Kemarin baru saja ada film yang meledak atau viral, yakni film Tili. Di situ dijelaskan bahwa orang Indonesia cenderung kepo dan suka menggibah, membicarakan sesuatu yang kurang baik dari orang lain. Nah, apalagi sekarang di era digital, banyak sekali orang yang suka berkomentar, lalu pergi dan menghilang. Suka menghakimi apabila tidak berhadapan secara langsung. Sama seperti gerombolan penonton sepak bola yang beraninya hanya tawuran apabila banyak temannya, namun ketika dia berhadapan secara langsung, apalagi di dalam sebuah kerangkeng yang bernama cage atau ring tinju, dia malah tidak berani. Apabila banyak temannya, omongannya sangat provokatif. Ayo hajar, lempar. Setelah temannya tinggal sedikit, lawannya banyak, malah kabur. Nah, teks eksposisi ini mengajari masyarakat Indonesia agar tidak memiliki sikap demikian. Mengajari orang agar lebih gentle dalam mengutarakan sesuatu karena harus mempertanggungjawabkan apa yang ia ungkapkan. Kalau kalian pernah atau terbiasa berkomentar di media sosial, lalu menghakimi sesuatu dan pergi tanpa ada pertanggungjawaban apa yang harusnya menjadi dasar dari komentar Anda, berarti Anda benar-benar perlu suntikan teks eksposisi. Dengan teks eksposisi, orang akan lebih berpikir ulang dalam menghakimi sesuatu. Karena opini, penghakiman itu biasanya datang dari sebuah opini. Lalu, opini yang tidak matang tidak memiliki argumentasi yang bisa mendukungnya. Sedangkan orang lain terlalu berani di media sosial
bahkan ketika dia tidak punya penguatan bukti-bukti dalam menguatkan opini awalnya. Nah, di argumentasi ini kita diajari untuk tidak berbuat demikian. Apa yang kita ungkapkan, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Dalam teks eksposisi, kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang lebih gentleman dalam beropini. Oleh karena itu, akan Bapak jelaskan struktur teks eksposisi. Ada apa saja dalam paragraf-paragraf di sebuah teks eksposisi. Baik, paragraf pertama. Paragraf pertama diisi dengan tesis. Tesis adalah paragraf kumpulan kalimat-kalimat yang mengungkapkan sebuah opini tertentu. Bapak pernah mendapat sebuah teks eksposisi yang sangat baik dari salah satu siswi Bapak. Tidak perlu Bapak sebutkan namanya. Dia mengungkapkan sebuah opini, curahan hatinya, bahwa mengapa di Indonesia body shaming masih terlalu mudah untuk dilontarkan kepada orang lain. Ketika lama tidak bertemu, ungkapan basa-basi yang pertama muncul adalah sebuah kalimat, kok tambah gemuk, kok tambah hitam, kok tambah, dan hal-hal negatif lain yang ada dalam tubuh orang lain atau sahabat kita. Itu adalah sebuah opini, anggapan, mengapa di Indonesia banyak orang yang terlalu mudah mengungkapkan hal yang berkaitan dengan body shaming. Lalu paragraf berikutnya, siswi Bapak tersebut menjelaskan alasan mengapa body shaming itu sangat tidak baik untuk diungkapkan dengan mudah. Paragraf kedua langsung argumentasi, langsung hal yang menguatkan mengapa orang tersebut tidak menyetujui apabila body shaming berkeliaran, ungkapan-ungkapan body shaming berkeliaran di masyarakat. Di paragraf kedua diungkapkan bahwa semua orang pasti punya kelemahan. Semua orang tidak memiliki kesempurnaan 100% pada anggota tubuhnya. Begitu pula dengan artis-artis yang Bapak idolakan, kalian idolakan, tentunya tidak memiliki kesempurnaan 100%. Dengan demikian, mengapa kita lebih fokus pada hal-hal sepele yang menjadi ketidaksempurnaan orang lain, padahal tubuh buatan Tuhan memiliki kesempurnaan yang jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Maka berlatihlah melihat sesuatu, hal yang baik selalu lebih banyak daripada hal yang buruk. Mengapa kita fokus pada yang buruk? Nah, itu argumen yang pertama. Argumen yang pertama, orang lain tidak perlu fokus pada hal yang tidak baik apabila kebaikannya melebihi atau berkali-kali lipat dari kekurangan yang ada pada tubuhnya. Paragraf ketiga, 4, 5, dan 6 adalah penjelasan dari mengapa body shaming itu tidak seharusnya berkeliaran di masyarakat. Nah, apabila kalian ingin membuat teks eksposisi, bukan teks laporan hasil observasi, Anda harus mengungkapkan keluh kesah Anda, namun yang berujung positif, bukan keluh kesah yang memaki-maki atau sumpah serapah. Anda harus mengungkapkan keluh kesah yang ujungnya adalah argumentasi positif. Misalkan, Bapak ingin berkeluh kesah tentang apa yang terjadi di masyarakat. Bapak berkeluh kesah menggunakan kata mengapa terlebih dahulu. Nah, dengan kata mengapa akan muncul sebuah opini awal yang menjadi tesis atau dasar atau tema dari sebuah teks eksposisi. Keluh kesah Bapak awali dengan kalimat tanya, mengapa obrolan yang ada dalam
halayak ramai itu selalu dibumbui dengan ghibah. Itu sebuah ungkapan atau opini awal, pertanyaan yang akan menimbulkan opini awal. Akan Bapak buat sebagai sebuah paragraf, tesis, paragraf ke-1 dalam teks eksposisi. Dia tahu, saya tidak tahu, saya kemudian tahu, mereka tahu. Lalu kami bersama-sama tahu mengenai sebuah keburukan dari sahabat, dari teman, rekan, sejawat, yang secara otomatis saya pun akan mendapat giliran untuk menjadi objek dan bahan pembicaraan. Itulah ghibah, itulah rasan-rasan, itulah kegiatan yang sangat mendominasi obrolan pada halayak umum, yang selalu menjadi bumbu hangat, bahkan topik utama dari sebuah tongkrongan yang ada di masyarakat. Ghibah sudah menjadi bahan olahan utama untuk dijadikan makanan lezat ketika berada dalam sebuah perkumpulan di masyarakat. Padahal ghibah dapat mendatangkan hal-hal yang negatif dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara rohani. Cukup itu saja tesis di awal. Tesis di awal saya mengungkapkan bahwa ghibah menjadi bahan utama dalam obrolan di masyarakat, lalu menyebabkan lingkungan tidak sehat secara rohani. Nah, di argumentasinya Bapak akan jelaskan mengapa ghibah mendatangkan ketidaksehatan. Maka akan muncul nanti di paragraf kedua kejadian buruk yang diakibatkan karena ghibah. Akan muncul di paragraf ketiga pendapat-pendapat dari ahli, pendapat orang yang hebat bahwa ghibah itu tidak baik. Atau lebih kuatnya hadis dari Rasulullah dan ayat suci Al-Quran yang sudah tidak bisa diragukan lagi ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya. Kemudian di paragraf ketiga akan muncul quotes-quotes, kata mutiara mengenai mengapa di masyarakat itu banyak ghibah. Padahal kata mutiaranya kita ambil dari sebuah pepatah. Gajah di seberang lautan tampak, sedangkan semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu dijelaskan di paragraf ke-4. 2, 3, 4 argumentasi. Di paragraf ke-5, kalau masih kurang, tambah lagi argumentasi menggunakan data-data bahwa ghibah itu sangat berbahaya. Jangankan di ranah lingkungan umum atau di ranah yang tidak dijangkau dunia pendidikan. Di dunia pendidikan pun itu banyak sekali ghibah, apalagi dalam lokasi yang jauh dari kata pendidikan formal atau resmi. Akan sangat banyak sekali ghibah. Data-data itu bisa disampaikan di paragraf ke-5. Di paragraf ke-6 barulah akan ada imbauan-imbauan supaya tidak menggibah. Di paragraf ke-7, kalau masih akan ditambahi lagi, berilah penutup kata-kata yang sehat agar masyarakat menjauhi ghibah. Maka dengan sangat mudahnya teks eksposisi dibuat, dan teks eksposisi sangat mirip dengan isi ceramah para kiai atau ustadz-ustadz yang sering kalian dengar
di Walimatul Urus atau Walimatul Hitan dan lain sebagainya, atau di pengajian-pengajian, itu teks eksposisi, karena seorang kiai akan menyampaikan opini awal dulu, opini awal, setelah itu argumentasi yang mendukung opini awalnya. Namun dalam teks pidato, walaupun di dalamnya ada teks eksposisi, biasanya teks pidato urutannya tidak sama dengan teks eksposisi, karena bisa dimulai dari argumentasi terlebih dahulu atau bisa dimulai dari ajakan terlebih dahulu. Sedangkan di teks eksposisi awalnya harus opini, harus pendapat yang bukan fakta. Bagaimana cara memunculkan opini? Buatlah sebuah keluh kesah mengenai sesuatu yang negatif dan akan dipositifkan, atau sesuatu yang memang sudah positif dan akan kalian pelihara sisi positifnya agar menular pada masyarakat. Keluh kesah seperti itu, lalu hajarlah opini-opini itu dengan paragraf-paragraf argumentatif yang membuat orang lain yakin, membuat orang lain termakan dan tercuci otaknya, mindsetnya dengan ungkapan-ungkapan yang Anda sampaikan. Maka teks eksposisi tujuannya membuat orang lain yakin. Nah, apabila masyarakat Indonesia dan yang diawali oleh generasi muda seorang siswa meyakini manfaat dari teks eksposisi ini, kalian akan berpikir 1000 kali sebelum berpendapat. Kalian akan menimang dengan sangat matang pendapat yang akan kalian sampaikan, maka kalian tidak akan lagi menjadi netizen yang semena-mena mengomentari objek yang ada di media sosial, atau kalian menjadi orang yang sukanya duduk di warung kopi dan dengan mudahnya menghakimi orang lain. Tidak. Dengan teks eksposisi semua orang akan mencoba merasakan menjadi orang lain terlebih dahulu sebelum dia menghakimi orang lain. Loh, dia kok demikian? Kalau saya berada di posisinya dan Anda kemudian menyusun argumentasi-argumentasi yang akan menguatkan opini Anda, maka Anda akan mulai lebih bijak dan tidak mudah menghakimi orang lain. Itu fungsi dari teks eksposisi yang sangat mulia, melebihi pembelajaran agama dan melebihi pembelajaran Quran hadis sekalipun apabila Anda meresapinya dengan penuh penjiwaan. Karena tidak ada pembelajaran yang paling baik dan tidak ada yang paling tidak penting. Semuanya baik berdasarkan caranya masing-masing dan warnanya masing-masing. Apabila kalian meresapinya dan mengambil hikmah yang baik di dalamnya, semua akan menjadi pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan diutarakan di kolom komentar.